Bab 117. Maafkan Po. Aku tidak berbuat apa-apa Po. Jawab Gio. Kenapa lengannya bisa berdarah seperti ini? Aku bersumpah, aku tidak melakukan apa-apa. Jawab Gio. Arun melihat di atas meja ada semacam cutter. Ia lantas mengambilnya. Ini apa? Itu peralatan menggambarku, jawab Gio. Sudah, ucap Cira berusaha menenangkan dua orang yang keras kepala ini. Tidak apa-apa Gio. Aku akan membawa Artit ke dalam. Aku tidak melakukan apa-apa Mae. Iya, aku percaya. Cira berusaha menenangkan Gio yang terlihat begitu marah. Tapi perkataan Cira sepertinya tidak ia gubris. Kalian tidak ada yang percaya denganku. Teriaknya sambil berlari masuk ke dalam. Arun mengejarnya. Saat ini Artit tenang dalam gendongan Cira. Ia berjalan menuju ke kamarnya. Cira, tolong maafkan Gio, sahut Davira tiba-tiba. Untuk apa? Tanya Cira sambil berjalan. Yah, kamu kan tahu kalau sebenarnya ia cemburu karena perhatian kalian fokus ke Artit. Jadi ia sedikit menyakiti adiknya sebagai wujud protes karena semua perhatian terarah pada Artit. Cira menghentikan jalannya. Gio tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Ia tidak akan menyakiti adiknya, jawab Cira tegas. Kamu kan tidak tahu anak yang cemburu itu nekatnya seperti apa. Jadi kamu harus maklum. Davira, aku mohon jangan memperkeruh suasana. Gio itu juga anakmu, seharusnya kamu menenangkan dia, bukan malah menjadi kompor di sini, jawab Cira dengan ketus. Jangan berkata seperti itu Cira. Aku ini hanya memberikan pandangan saja. Kau jangan salah paham. Aku tidak salah paham, tapi katamu dari kemarin seperti menggiring suatu opini. Kau menghasut dengan cara halus. Cira, aku tidak menyangka kau akan menuduhku seperti ini. Suara Davira meninggi. Aku hanya berusaha baik denganmu. Kamu garis bawah. Ada apa ini? Kenapa kalian malah bersitegang di sini? Bentak Arun yang masih emosi. Maaf Arun, Cira salah paham denganku. Kamu ini kenapa malah berdebat di sini? Kamu harusnya obati dulu Artit, ucap Arun. Cira memandang Arun seakan tidak percaya bahwa Arun suaminya akan tega berkata dengan nada tinggi di depan orang lain. Tapi Cira segera menahan emosinya. Ia tidak mau ikut dalam permainan yang diciptakan Davira. Ia lebih memilih untuk berpikir tenang tanpa emosi. Maaf, aku permisi dulu. Cira segera masuk ke dalam kamar. Arun mengacak-acak rambut sebagai tanda mengeluarkan kekesalannya. Arun, aku minta maaf. Kau tidak perlu minta maaf. Aku yang menciptakan keributan ini. Davira menyentuh lengan Arun. Ia berusaha menenangkan mantan suaminya itu. Maafkan juga Cira, tadi dia tidak bermaksud membentakku. Aku tahu dia sangat cemas dengan Artit saat ini. Please jangan banyak bicara Davira. Kau lebih baik istirahat di kamar. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Davira tersenyum dengan lembut ke arah Arun. Setelah kepergian Davira, Arun segera menuju ke kamar untuk melihat keadaan Artit. Dia melihat Cira dengan telaten sedang merawat luka Artit. Tangis bayi itu memilukan hati. Cira bahkan menitikkan air matanya. Setelah selesai ia segera menyusui Artit dan berusaha membuat bayi itu tenang. Tidak perlu ke dokter. Tidak, aku lihat hanya luka gores saja. Arun duduk di sebelah Cira yang baru menyusui. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Cira. Aku minta maaf, ucapnya lirih. Arun menitikkan air mata. Tunggu hingga Artit tenang. Setelah itu baru kita bicara. Setelah hampir 30 menit Artit akhirnya tertidur. Cira meletakkan bayi itu di box dengan lembut. Menyelimutinya dan kembali lagi ke sofa. Kau marah padaku? Tidak sayang, bagaimana aku bisa marah pada pria yang aku cintai, jawab Cira. Aku hanya tidak setuju saja dengan luapan emosimu saat kau marah. Terkadang itu tidak bisa membuatmu berpikir jernih. Maaf,
aku tadi juga membentakmu. Aku tahu kamu tidak sengaja melakukan itu. Tapi di sini yang harus kita perhatikan adalah Gio. Kamu menuduhnya tanpa bukti, Arun. Aku panik melihat darah di lengan Artit. Iya, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan buatmu menuduh Gio. Aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Menurutmu apakah aku ayah yang buruk? Tidak sayang, kau bukan ayah yang buruk, kau sangat mencintai dan melindungi kami. Hanya saja terkadang kau tidak bisa mengontrol emosimu. Terus aku harus bagaimana? Aku menyesal berkata seperti itu pada Gio. Cira memeluk suaminya dengan lembut. Biarkan aku bicara pada Gio. Setelah itu kau harus minta maaf padanya dan ingat jangan mengulangi kesalahan yang sama. Gio itu sangat sayang pada Artit, tidak mungkin dia akan menyakitinya. Arun memeluk Cira dengan erat. Terima kasih sayang. Apa jadinya jika tidak ada kau di sisiku? Cira melepas pulekannya. Aku akan menemui Gio dulu. Kasihan anak itu memerlukan pelukan sepertimu. Arun mencium Cira sekilas. Cira kemudian beranjak menuju ke kamar Gio. Di sana ia bertemu dengan Omar dan Olive. Di mana Gio? Di dalam, Bu Cira, jawab Omar. Tuan muda mengusir kami keluar. Baiklah, biar aku coba membujuknya, ucap Cira. Ia mengetuk pintu kamar Gio. Gio, ini Mae Cira. Bolehkah aku masuk? Tidak ada jawaban dari dalam. Kau tidak mengizinkan aku masuk sayang. Lagi tidak ada jawaban dari dalam. Baiklah, tidak apa-apa. Tapi seorang pria yang lari dari masalah adalah seorang pengecut, ucap Cira tanpa menyerah. Dan benar saja bujukannya membuahkan hasil. Gio membuka pintu. Cira segera memeluk Gio. Dan itu membuat Gio menangis. Hei, kenapa anak Mae yang sudah besar ini menangis, goda Cira. Aku tidak menyakiti Artit, Mae. Iya, aku tahu. Mae percaya padamu, jawab Cira. Sudah, jangan menangis. Ayo kita duduk di sana dan bicara. Mae akan mendengarkanmu. Mereka berdua duduk di sofa kecil di kamar Gio. Ceritakan kenapa tiba-tiba Artit menangis. Saat itu aku sedang menggambar, tiba-tiba Mae Davira datang. Dia ngobrol denganku sebentar. Aku meneruskan mengerjakan tugasku dan Mae Davira melihat Artit. Tiba-tiba saja Artit menangis histeris. Tentu saja aku bingung. Mae Davira menyuruhku di sana menjaga Artit dan dia memanggil Mae di dapur. Jadi Mae Davira sempat melihat Artit. Iya, Gio bercerita sambil menangis. Ia mengusap air matanya. Cira memberikan pelukan lagi. Sudah, jangan menangis. Aku akan menyelidiki siapa yang sudah membuat permainan ini. Mae Davira bukan Maeku. Kamu jangan berkata seperti itu. Aku dan Po tidak pernah mengajarimu untuk tidak menghargai orang, apalagi dia ibu kandungmu. Gio mengangguk. Bagaimana Artit? Dia sudah tertidur dan lukanya tidak terlalu dalam. Hanya luka gores saja, jawab Cira. Syukurlah, ucap Gio lega. Oh ya, kau tahu tadi Po menangis. Kenapa? Dia menyesal sudah membentakmu. Aku tahu, Po tidak sengaja melakukan itu padaku. Tapi aku tidak suka dituduh. Iya, Mae mengerti. Tapi sebagai seorang pria yang bertanggung jawab pasti akan memaafkan. Mae tahu hatimu seluas samudra. Jika Po minta maaf, maukah kau memaafkannya? Gio terdiam. Po adalah orang yang aku cintai dan panutanku, tentu saja aku akan memaafkannya. Good boy, Mae bangga padamu. Cira memeluk dan mengecup kepala Gio. Po ada di luar. Bolehkah dia masuk? Gio mengangguk. Cira segera beranjak dari duduknya dan keluar. Ia memanggil Arun masuk. Mata Arun berkaca-kaca. Hei, pria kekarku, kenapa kau jadi cengeng seperti ini? Goda Cira. Aku bangga dengan Gio. Masuk dan minta maaflah. Dia menunggumu. Arun masuk dengan langkah perlahan, ia menatap ke arah Gio. Dengan segera ia memeluk putranya itu. Maafkan Po, ucap Arun. Po berjanji tidak akan membentak atau menuduhmu lagi.
Aku juga minta maaf tadi sudah berbicara dengan nada tinggi. Mereka saling berpelukan dan itu membuat Cira menjadi terharu. Aduh, kalian berdua lupa padaku. Kenapa aku juga tidak dipeluk? Cira merentangkan tangannya untuk menyambut pelukan dari dua pria kesayangan Mia. Mereka berpelukan bertiga. Kamu mau kita tidur berempat? Cira menawarkan. Iya, aku mau. Aku gagal lagi untuk memisahkan Cira dari keluargaku. Aku harus mendapatkan Gio dan Arun. Mereka adalah milikku, tidak boleh ada seorang pun yang menggantikan posisiku. Aku akan membuat rencana yang matang. Arun harus kembali jatuh cinta padaku. Melihat Cira dan suamiku terus bercinta membuatku muak dan mau muntah, pikir Davira. Setelah melihat dari kejauhan mereka bersatu lagi, ia segera pergi dan tanpa sengaja ia menabrak seseorang. Oh shit, umpat Davira. Umpatan itu membuat seseorang kaget. Nyonya mengumpat, tanya Biktika yang masih terheran-heran. Karena dulu Davira adalah seorang wanita yang lembut. Oh maaf Bik, aku tidak mengumpat, hanya saja tadi tubuhku tiba-tiba terasa sakit. Jadi aku berteriak. Itu tadi teriakanku jika sakit, jawab Davira mencari alasan. Ya Tuhan, ternyata 5 tahun tidak bertemu Nyonya, membuat Nyonya banyak berubah. Banyak hal yang berbeda dari Nyonya Davira yang dulu. Bersambung.